Gender adalah pembedaan sifat, atribut, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Peran gender ada tiga, yaitu peran produktif, peran reproduksi, dan peran di dalam sosial bermasyarakat. Ada perbedaan biologis di antara laki-laki dan perempuan di dalam sosial bermasyarakat. Kendati tuntutan dalam sosial bermasyarakat itu hampir ada kemiripan yang cocok. Misalnya, untuk menjaga perawatan, sebagian besar dialihkan kepada perempuan dan untuk tugas militer dialihkan kepada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Namun, semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Pada intinya, pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesenjangan upah secara umum. Kesenjangan upah terjadi ketika ada dua orang dalam satu perusahaan yang sama dan dalam tingkat jabatan yang sama, namun upah yang diberikan tidak sama. Situasi kesenjangan upah seperti ini adalah ilegal dan dianggap diskriminatif. Meskipun begitu, masih banyak kasus mengenai kesenjangan upah yang terjadi di Indonesia. Seperti contohnya ketika ada manajer yang menempatkan karyawan laki-laki yang pintar berbicara di depan umum pada skala upah tingkat 2. Lalu manajer juga menempatkan karyawan perempuan yang pemalu di skala upah tingkat 0. Meskipun karyawan perempuan dan laki-laki yang sama-sama memenuhi syarat untuk mendapat upah yang setara, namun kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Sulit untuk mengatakan sampai batas mana kesenjangan upah itu terjadi. Untuk pada kasus yang lebih rumit, terkadang ada kasus perbedaan upah yang dikaitkan dengan penyebab yang bisa dimengerti. Meskipun begitu, dalam perbedaan upah pasti akan selalu ada faktor diskriminasi, di mana perbedaan upah yang tidak adil dapat menjadi kesenjangan upah. Di Indonesia, kebijakan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini berbicara mengenai perlakuan hal yang sama yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja perempuan maupun laki-laki. Dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa setiap pengusaha harus menerapkan perlakuan yang sama terhadap pekerja laki-laki maupun perempuannya tanpa adanya diskriminasi. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah. Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa pengusaha harus melibatkan adanya indiskriminasi dalam pembagian upah antara pegawai laki-laki maupun pegawai perempuan. Tidak adanya diskriminasi yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah pembagian upah dan tunjangan lainnya yang diterima oleh pegawai laki-laki harus sama nilainya dengan pembagian upah dan tunjangan lainnya diterima oleh pegawai perempuan untuk pekerjaan yang nilainya sama. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menyetarakan upah gender dengan menetapkan peraturan-peraturan terkait, namun kesenjangan diskriminasi upah antar gender tetaplah ada. Hal tersebut dikemukakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam datanya yang melalui data box. Dari data tersebut kita mengetahui bahwa kesenjangan pemberian upah antara laki-laki dan perempuan di tahun 2011 sebesar 19,78%. Angka tersebut terus meningkat selama 2 tahun, pada tahun 2013 menjadi 20,58%. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam laporan perekonomiannya pada tahun 2019 ditemukan kesenjangan upah antara pegawai perempuan dan laki-laki yang semakin melebar. Data tersebut menunjukkan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.
Semenjak tahun 2015 hingga Februari 2019, selisih upah keduanya mencapai Rp492.000 Industri manufaktur Indonesia mengalami diskriminasi upah terhadap gender. Industri manufaktur merupakan industri yang melakukan aktivitas pengolahan bahan baku menjadi setengah jadi atau barang jadi yang nilainya lebih tinggi. Industri manufaktur merupakan salah satu industri di Indonesia yang mengalami diskriminasi upah terhadap gender. Diskriminasi upah terhadap gender merujuk pada rendahnya upah perempuan dibandingkan laki-laki yang setara dengan produktivitasnya. Rata-rata, diskriminasi upah terhadap gender terjadi di berbagai sektor. Diskriminasi upah terhadap gender selalu bernilai positif, yang artinya fenomena rendahnya upah perempuan dibandingkan laki-laki terjadi merata di semua sektor. Dampak dari ketidakadilan upah pada perempuan yaitu: pertama, akan terjadi kesenjangan upah antara karyawan perempuan dan laki-laki. Yang kedua adalah individu akan mempunyai perasaan yang tidak puas, karena karyawan tersebut akan merasa bahwa rasio kemampuan yang diberikan kepada perusahaan dan gaji yang diberikan oleh perusahaan tidak setara hanya karena perbedaan gender, padahal berat pekerjaan yang diberikan sama bobotnya. Yang ketiga, dari rasa ketidakpuasan tersebut akan mengakibatkan karyawan menjadi kurang semangat dalam bekerja karena merasa tidak adil. Dampak yang terakhir yaitu akan banyak perempuan yang lebih memilih untuk berhenti bekerja daripada melanjutkan karirnya. Karena sebuah penelitian menemukan bahwa kesenjangan upah semakin lebar terjadi pada perempuan di bawah usia 30 tahun. Semakin bertambahnya usia, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan akan berkurang. Hal ini berarti perempuan harus menempuh karir lebih dari belasan tahun dahulu agar memperoleh tingkat penghasilan yang sama dengan laki-laki. Namun, banyak perempuan yang tidak mencapai jenjang tersebut karena mereka merasa harus membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak. Akhirnya, kebanyakan perempuan lebih memilih untuk berhenti bekerja sepenuhnya setelah mempunyai anak. Perbedaan upah antar gender dapat menjadi topik permanen yang diperdebatkan pada agenda sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi politik, DPR, dan pemerintah dari peran, tanggung jawab, dan posisi dapat mengarahkan perhatian dan membantu dalam 1. Penciptaan keseimbangan karir dan keluarga yang baik bagi pekerja, khususnya pekerja perempuan. Yang kedua, penyediaan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk semua kelompok umur. Dari sudut pandang pengusaha setidaknya dapat memberikan transparansi upah dan memperhatikan peluang promosi yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Pengusaha juga dapat memfasilitasi bagi pekerja perempuan, khususnya untuk menyeimbangkan kerja dan kehidupan keluarga, terutama ketika anak-anak masih kecil. Sebagai contoh, menawarkan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Pengusaha dapat mencegah PHK pekerja perempuan yang hamil dan menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja perempuan yang hamil. Pengusaha juga dapat memonitor skala upah laki-laki dan perempuan, mencoba untuk menghindari kesenjangan upah berdasarkan gender. Perkenalkan, nama saya Rahman Alamsyah Atmaja. Di sini saya akan menjelaskan solusi dalam menghadapi perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki. Dari saya sendiri ada 4 solusi. Yang pertama yaitu publikasi mengenai upah dan gaji oleh perusahaan atau cabang industri dalam bentuk perjanjian kerjasama akan bisa mencegah adanya perbedaan atau kesenjangan upah. Yang kedua yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan memiliki keluarga, setuju bahwa masing-masing harus memiliki kehidupan kerja dan berusaha untuk kemandirian finansial individu, maka harus diciptakan kondisi yang memungkinkan masing-masing memiliki bagian yang sama dalam tugas-tugas keluarga dan merawat anak-anak mereka. Yang ketiga, pembuat kebijakan sebaiknya lebih menekankan pada aspek kesetaraan gender di tempat kerja dan membantu perusahaan-perusahaan dalam menghadapi aspek tersebut dengan berbagi pengetahuan terkait kesetaraan gender baik kepada laki-laki maupun perempuan. Yang keempat yaitu pembuat kebijakan sebaiknya berbagi banyak pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan terkait cara-cara menghadapi kesetaraan gender, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menjadi bumerang, yakni perusahaan-perusahaan malah terdorong untuk tidak mempekerjakan perempuan. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan pendekatan budaya yang dilakukan Islandia, negara dengan tingkat kesetaraan gender tertinggi. Islandia menekankan gagasan perempuan tangguh serta kesetaraan hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Baik ayah maupun ibu di Islandia memiliki hak cuti sebagai orang tua dan keduanya dapat membagi tanggung jawab dalam mengasuh anak. Penekanan pada kesetaraan gender adalah hal yang penting mengingat berbagai penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara kesetaraan gender dengan pertumbuhan ekonomi.
Tentunya kebijakan-kebijakan terkait menjadi tidak berguna jika perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak mempraktikkan gagasan kesetaraan gender di tempat kerja. Pendekatan-pendekatan ini haruslah dibarengi dengan pergeseran budaya. Pemerintah dapat meningkatkan laju pergeseran tersebut dengan berbagi pengetahuan secara berkala terkait dampak positif akan kesetaraan gender bagi manajemen perusahaan maupun para pekerja dengan bantuan media. Perlu diperhatikan pula bahwa pesan yang disampaikan haruslah objektif dan tidak menggurui. Pada akhirnya, baik laki-laki maupun perempuan di dunia kerja harus bekerja sama untuk mencapai lingkungan kerja yang produktif dan setara. Perempuan berpendidikan tinggi. Ih, ambisius. Biar apa sih? Palingan juga nanti ngurusin urusan dapur. Perempuan kerja. Ih, kapan nikah? Palingan juga upahnya nggak seberapa. Perempuan jadi bos. Mana bisa ngambil keputusan? Baperan. Perempuan punya karir yang sukses. Kapan nikah tuh? Anak suaminya gimana tuh? Semua itu harus dihadapi oleh perempuan setiap harinya. Bukannya mendapatkan support, justru perempuan mendapatkan banyak sindiran-sindiran pedas dari masyarakat. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, peran perempuan sangatlah penting bagi pembangunan nasional. Ada penelitian yang mengatakan, semakin sejahtera kaum perempuan pada suatu negara, maka akan semakin sejahtera negaranya. Kalau kata Beyonce sih, who round the world, ya perempuan. Makanya stop diskriminasi kepada perempuan, stop diskriminasi upah perempuan.